Oke teman-teman, nah jadi saya tuh sering sekali ketemu sama orang-orang yang mereka ahli di bidangnya masing-masing. Mereka punya skill yang bahkan saya sendiri kagum banget sama skill yang mereka punya. Tapi mereka juga mengaku kalau katanya sumber penghasilan mereka ya hanya dari gaji. Alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman. Tapi jujur kalau saya melihat mungkin sebagai orang marketing kalau melihat teman-teman yang expert itu, saya percaya dengan skill yang mereka punya itu, mereka bisa menghasilkan lebih besar lagi. Hanya saja mungkin mereka punya tantangan-tantangan atau ketakutan-ketakutan yang mereka sendiri yang paham. Nah, dan sebenarnya mereka juga tahu kalau mereka bisa menawarkan jasanya ke luar kantor misalnya. Tapi ya itu tadi, ada kekhawatiran dan rasa takut. Mungkin juga ada yang merasa malu lah, takut ditolak, atau ada yang tiba-tiba merasa skillnya hilang atau merasa skillnya tidak ada apa-apanya. Dan semua itu ya lagi-lagi sebenarnya cuma alasan yang terus diulang biar kita bisa bilang ya saya memang seperti ini, saya cuman bisa menghasilkan segini. Ya kita ngeblok diri kita sendiri sebenarnya. Nah, padahal bukan. Kita bukan tidak bisa, kita cuman belum mencoba mungkin atau belum berani mungkin. Saya sendiri sebagai seorang introvert, dulu juga sampai hari ini saya ya kalau dibilang masih introvert ya masih teman-teman. Dan dulu takut banget ditolak kalau ngasih penawaran, makanya tidak pernah berani untuk bikin penawaran dulu tapi sekarang saya bisa kerja sesuai mood saya tanpa tekanan dan hasilnya alhamdulillah lebih stabil bahkan meningkat dengan izin Allah. Nah, saya punya trik seperti ini teman-teman. Sebagai bapak-bapak yang introvert, bahkan saya mungkin berani bilang sampai hari ini juga saya sebenarnya masih punya. Saya bukan khawatir sih, lebih ke tidak tahu, kurang ahli lah bagaimana memulai percakapan dan mengakhirinya, apalagi menawarkan. Makanya cara saya selama ini ya saya berusaha ditemukan seperti itu. Jadi saya berusaha membangun portofolio, membangun integritas dan lain sebagainya supaya orang-orang tertarik. Ya karena itu tadi saya juga susah untuk mulai menawarkan. Tapi ya bukan berarti tidak bisa ya kan. Nah, karena saya sudah buktikan sekarang bisa. Nah, makanya pengalaman yang seperti itu, saya coba buat kelas tahun lalu, saya buat kelas namanya Solopreneur. Ya, buat teman-teman yang mungkin seperti itu juga, yang introvert, tidak tahu bagaimana cara menghasilkan selain dari pekerjaan dan yang semisalnya lah. Bahkan yang punya skill jasa, bisnis jasa, yang mau coba bisnis secara digital, itu mereka ikutan di tahun lalu. Totalnya sekitar 2.000 orang lah sampai hari ini. Lebih ya. Nah, setelah setahun ini saya rasa kelas itu harusnya saya buat lebih lebih apa ya, lebih bisa diterima sama orang-orang secara umum. Maksudnya seperti ini, kalau di tahun lalu itu kelas solopreneur itu ternyata kebanyakan yang ikut adalah orang-orang yang mau belajar jualan produk digital. Padahal maksud saya di awal bikin kelas solopreneur, namanya solopreneur maksudnya kita tetap bisa menghasilkan meskipun kita sendirian, tidak bekerja di perusahaan besar. eh, Mungkin cuman modal smartphone atau laptop, insya Allah bisa. Dan yang kita jual sebenarnya adalah skill dan jasa kita seperti itu. Cuman entah kenapa yang ikutan dari tahun kemarin itu kebanyakan orang-orang yang mau berjualan produk digital seperti itu. Padahal maksud saya bukan seperti itu. Nah, makanya di tahun ini saya coba bikin lagi, bukan namanya bukan solopreneur tapi mirip-mirip lah. Cuman arahnya saya lebih ke teman-teman secara umum biar tidak terpaku sama produk digitalnya. Tapi ya tetap bisa belajar jualan produk digitalnya. Saya lagi kepikiran namanya Stay, singkatan dari Start Anyway, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ya mulai aja dulu tapi dengan belajar setelahnya seperti itu teman. Ya karena saya pikir kita ini sebenarnya bukan tidak bisa, cuman lebih ke bingung mulainya seperti apa. Makanya di kelas T ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana caranya memulai dengan cara yang lebih baik insya Allah. Bahkan kalau kalian introvert seperti saya, bisa insya Allah bisa. Nah,
semoga materinya cepat selesai. Ya harusnya secepat karena semuanya sudah ada di kepala dan sudah pernah kita amalkan dari beberapa tahun yang lalu. Tinggal saya mungkin rapikan dan tunggu waktu yang tepat buat syuting materinya, karena bagian yang paling lama sebenarnya di bagian syuting itu sama editingnya. Selebihnya aman lah teman-teman. Oke, doakan aja semoga kelas T ini bisa rilis secepatnya dan kalian bisa jadi lebih baik dengan belajar di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.